Pernahkah kita membayangkan hanya dengan satu kalimat zikir, dosa-dosa kita yang menggunung bisa terhapus? Dan jika itu dibaca di waktu paling mustajab saat berbuka puasa, terutama di hari-hari putih Ayyamul Bid. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah yang dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah adalah salah satu amalan ringan namun luar biasa dalam mendekatkan kita kepada Allah. Di balik 3 hari ini tersembunyi keberkahan besar, dan jika kita menambahkan satu zikir agung saat berbuka, maka sempurnalah amalan itu jadi wasilah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Berikut ini adalah amalan ringan namun berdampak besar bagi dosa-dosa kita. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa 3 hari ini setara dengan puasa sepanjang tahun, karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, maka 3 hari setiap bulan bagi 30 hari pahala puasa. Subhanallah, mengapa disebut Ayyamul Bid? Karena malam-malamnya terang diterangi cahaya bulan purnama. Dan puasa ini telah menjadi kebiasaan tetap para sahabat dan generasi salafus syalih. Bagi mereka, 3 hari ini adalah waktu untuk membersihkan diri, memperbarui taubat, dan memohon curahan rahmat dari Allah. Waktu berbuka adalah waktu yang sangat spesial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Bayangkan kita menahan lapar, haus dan syahwat seharian karena Allah. Lalu saat azan maghrib berkumandang, kita ucapkan zikir dan doa dengan penuh harap. Itu adalah saat di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun. Dalam hadis lain disebutkan bahwa bagi orang yang berpuasa 2 kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berbuka bukan hanya waktu makan, itulah momen penuh spiritualitas saat ruh kita kembali segar dan doa-doa naik menembus langit. Di momen ini, Sayyidul Istighfar menjadi zikir yang sangat layak untuk kita lantunkan. Inilah zikir agung yang sering dilupakan, Sayyidul Istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Lafalnya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istatha'tu, a'udzu bika min syarri ma syanatu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bidzanbi, faghfirli fa innahu la yaghfirudz zunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau.
Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Sayyidul Istighfar bukan sekadar istighfar biasa. Ia adalah bentuk pengakuan total seorang hamba atas segala nikmat Allah dan segala kekurangannya. Ia mengandung tauhid, syukur, tawakal dan taubat dalam satu kalimat agung. Kini bayangkan, kita berpuasa ayyamul bid karena cinta kepada Allah. Kita ikhlas menahan lapar demi ridhanya. Lalu di saat berbuka, kita lantunkan Sayyidul Istighfar dengan hati penuh harap. Gabungan puasa dan zikir ini adalah paket luar biasa untuk menghapus dosa. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, istighfar yang keluar dari hati yang ikhlas dan tunduk kepada Allah mampu menghapus dosa-dosa sebesar gunung. Dan waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu terbaik untuk itu. Bahkan banyak ulama menyarankan agar Sayyidul Istighfar ini dibaca setiap pagi dan petang. Namun membacanya saat berbuka puasa, di tengah kelembutan suasana hati yang baru lepas dari ujian puasa, akan memberikan getaran yang lebih mendalam. Sahabat, dosa bukan hanya beban akhirat, dosa juga menghalangi rezeki, membuat hati gelisah dan hidup terasa berat. Tapi istighfar adalah kunci solusi. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran Surah Nuh 10-12. Subhanallah, istighfar bukan hanya hapus dosa, tapi juga kunci rezeki, ketenangan dan keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesedihan, membuat jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Maka betapa rugi jika waktu-waktu mustajab seperti berbuka puasa ayyamul bid kita lewatkan tanpa zikir dan doa. Sahabat fillah, sudahkah kita menyiapkan diri untuk menyambut hari putih dengan hati bersih? Sudahkah kita niatkan untuk tidak melewatkan satu detik pun di waktu berbuka tanpa zikir kepadanya? Mari kita hidupkan amalan ini bersama. Jangan sampai 3 hari ini lewat begitu saja. Ajak keluarga, teman dan orang-orang terdekat untuk ikut serta. Bersama kita bisa membangun kebiasaan baik yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat. Tulis di komentar, saya niatkan untuk puasa ayyamul bid dan zikir saat berbuka, insya Allah. Dan sebarkan ke keluarga agar kita bisa raih pahala bersama. Semoga Allah jadikan puasa dan zikir kita sebagai sebab ampunan, sebagai cahaya di dunia dan akhirat. Dan semoga kita wafat dalam keadaan bersih, penuh ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan hanya dengan satu kalimat zikir, dosa-dosa kita yang menggunung bisa terhapus? Dan jika itu dibaca di waktu paling mustajab saat berbuka puasa, terutama di hari-hari putih ayyamul bid. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah yang dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah adalah salah satu amalan ringan namun luar biasa dalam mendekatkan kita kepada Allah. Di balik 3 hari ini tersembunyi keberkahan besar, dan jika kita menambahkan satu zikir agung saat berbuka, maka sempurnalah amalan itu jadi wasilah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Berikut ini adalah amalan ringan namun berdampak besar bagi dosa-dosa kita. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa 3 hari ini setara dengan puasa sepanjang tahun. Karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, maka 3 hari setiap bulan jadi 30 hari pahala puasa. Subhanallah. Mengapa disebut Ayyamul Bid? Karena malam-malamnya terang diterangi cahaya bulan purnama. Dan puasa ini telah menjadi kebiasaan tetap para sahabat dan generasi salafus syalih. Bagi mereka, 3 hari ini adalah waktu untuk membersihkan diri, memperbarui taubat, dan memohon curahan rahmat dari Allah. Waktu berbuka adalah waktu yang sangat spesial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Bayangkan kita menahan lapar, haus dan syahwat seharian karena Allah. Lalu saat azan maghrib berkumandang, kita ucapkan zikir dan doa dengan penuh harap. Itu adalah saat di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun. Dalam hadits lain disebutkan bahwa bagi orang yang berpuasa 2 kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berbuka bukan hanya waktu makan, itulah momen penuh spiritualitas saat ruh kita kembali segar dan doa-doa naik menembus langit. Di momen ini Sayyidul Istighfar menjadi zikir yang sangat layak untuk kita lantunkan. Inilah zikir agung yang sering dilupakan, Sayyidul Istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Lafalnya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istatha'tu, a'udzu bika min syarri ma syanatu, abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz zunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau.
Sayyidul Istighfar bukan sekadar istighfar biasa. Ia adalah bentuk pengakuan total seorang hamba atas segala nikmat Allah dan segala kekurangannya. Ia mengandung tauhid, syukur, tawakal dan taubat dalam satu kalimat agung. Kini bayangkan, kita berpuasa Ayyamul Bid karena cinta kepada Allah. Kita ikhlas menahan lapar demi ridhanya. Lalu di saat berbuka, kita lantunkan Sayyidul Istighfar dengan hati penuh harap. Gabungan puasa dan zikir ini adalah paket luar biasa untuk menghapus dosa. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, istighfar yang keluar dari hati yang ikhlas dan tunduk kepada Allah mampu menghapus dosa-dosa sebesar gunung. Dan waktu berbuka puasa adalah salah satu waktu terbaik untuk itu. Bahkan banyak ulama menyarankan agar Sayyidul Istighfar ini dibaca setiap pagi dan petang. Namun membacanya saat berbuka puasa di tengah kelembutan suasana hati yang baru lepas dari ujian puasa akan memberikan getaran yang lebih mendalam. Sahabat, dosa bukan hanya beban akhirat, dosa juga menghalangi rezeki, membuat hati gelisah dan hidup terasa berat. Tapi istighfar adalah kunci solusi. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Quran Surah Nuh 10-12. Subhanallah, istighfar bukan hanya hapus dosa, tapi juga kunci rezeki, ketenangan dan keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesedihan, membuat jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Maka betapa rugi jika waktu-waktu mustajab seperti berbuka puasa Ayyamul Bid kita lewatkan tanpa zikir dan doa. Sahabat fillah, sudahkah kita menyiapkan diri untuk menyambut hari putih dengan hati bersih? Sudahkah kita niatkan untuk tidak melewatkan satu detik pun di waktu berbuka tanpa zikir kepadanya? Mari kita hidupkan amalan ini bersama. Jangan sampai 3 hari ini lewat begitu saja. Ajak keluarga, teman dan orang-orang terdekat untuk ikut serta. Bersama kita bisa membangun kebiasaan baik yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat. Tulis di komentar, saya niatkan untuk puasa Ayyamul Bid dan zikir saat berbuka, insya Allah. Dan sebarkan ke keluarga agar kita bisa raih pahala bersama. Semoga Allah jadikan puasa dan zikir kita sebagai sebab ampunan, sebagai cahaya di dunia dan akhirat. Dan semoga kita wafat dalam keadaan bersih, penuh ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan hanya dengan satu kalimat zikir, dosa-dosa kita yang menggunung bisa terhapus? Dan jika itu dibaca di waktu paling mustajab saat berbuka puasa, terutama di hari-hari putih Ayyamul Bid. Subhanallah, betapa sayangnya Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, puasa Ayyamul Bid, puasa sunnah yang dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah adalah salah satu amalan ringan
namun luar biasa dalam mendekatkan kita kepada Allah. Di balik 3 hari ini tersembunyi keberkahan besar, dan jika kita menambahkan satu zikir agung saat berbuka, maka sempurnalah amalan itu jadi wasilah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Berikut ini adalah amalan ringan namun berdampak besar bagi dosa-dosa kita. Puasa Ayyamul Bid adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa 3 hari ini setara dengan puasa sepanjang tahun. Karena satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, maka 3 hari setiap bulan jadi 30 hari pahala puasa. Subhanallah. Mengapa disebut Ayyamul Bid? Karena malam-malamnya terang diterangi cahaya bulan purnama. Dan puasa ini telah menjadi kebiasaan tetap para sahabat dan generasi salafus syalih. Bagi mereka, 3 hari ini adalah waktu untuk membersihkan diri, memperbarui taubat, dan memohon curahan rahmat dari Allah. Waktu berbuka adalah waktu yang sangat spesial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak ketika berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan. Bayangkan kita menahan lapar, haus dan syahwat seharian karena Allah. Lalu saat azan maghrib berkumandang, kita ucapkan zikir dan doa dengan penuh harap. Itu adalah saat di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun. Dalam hadits lain disebutkan bahwa bagi orang yang berpuasa 2 kebahagiaan, kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saat berbuka bukan hanya waktu makan, itulah momen penuh spiritualitas saat ruh kita kembali segar dan doa-doa naik menembus langit. Di momen ini, Sayyidul Istighfar menjadi zikir yang sangat layak untuk kita lantunkan. Inilah zikir agung yang sering dilupakan, Sayyidul Istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan Sayyidul Istighfar di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Lafalnya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istatha'tu, a'udzu bika min syarri ma syanatu, abu'u laka bini'matika alayya, wa abu'u bidzanbi, faghfirli fa innahu la yaghfirudz zunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian dan janji-Mu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Sayyidul Istighfar bukan sekadar istighfar biasa. Ia adalah bentuk pengakuan total seorang hamba atas segala nikmat Allah dan segala kekurangannya. Ia mengandung tauhid, syukur, tawakal dan taubat dalam satu kalimat agung. Kini bayangkan,
Kita berpuasa ayyamul bid karena cinta kepada Allah. Kita ikhlas menahan lapar demi ridhanya. Lalu di saat berbuka, kita lantunkan Sayyidul Istighfar